aku kecewa berat. Kenapa sih masih banyak anime-anime burik yang pada lolos buat ditayangin? Padahal tahun 2025 ini tuh seharusnya bisa jadi tahun yang paling spektakuler loh buat penggemar anime. Karena banyak anime dengan nama-nama besar yang rilis, kayak My Hero Academia yang final seasonnya tahun ini, dimana pengemasan tiap episodenya tuh bener-bener absolute cinema ya. Asli tuh ngena banget emosinya waktu nonton ini. Ditambah sama Satsue atau komposisi visualnya yang mukok habis. Terus juga ada film Demon Slayer Infinity Castle yang indah banget. Bahkan jadi film anime terlaris di dunia. Tapi di tengah keindahan kualitas anime-anime tahun ini yang luar biasa mantep nih, kok bisa-bisanya malah muncul anime-anime yang jadi aib, yang kualitasnya tuh ampas abis, yang udah nggak ketolong lagi, sampai sakit nih mataku nontonnya. Dan padahal anime-anime ini tuh punya potensi sama hype yang gede banget loh, yang mana menurutku ini sayang banget karena keberadaan beberapa anime jelek ini jadi menodai ekosistem perwibuan tahun ini. Dan di video kali ini bakal agak beda dari video-video yang lainnya, dan karena waktunya pas banget udah mau ganti tahun nih, aku Lajunta penikmat dunia anime bakal kasih tahu 5 list anime yang paling ampas tahun 2025 ini versi aku. Dan di list ini aku nggak ada urutannya ya, tapi yang jelas yang ada di sini itu ampas semua. Jadi udah nggak usah lama-lama, langsung aja nih anime ampasnya. Ada yang pertama nih, ada One Punch Man Season 3, anime sampah. Bukan yang ini loh ya, bukan yang ini nih. Ini ya, kalau ini bagus, tapi kalau yang One Frame Man ini keburukannya jadi bikin yang nonton jadi itu tuh gelisah banget. Aku sebagai fans OPM yang ngikutin dari manga itu benar-benar kecewa. Karya semasterpiece ini loh dijadiin aib sama adaptasi animenya. Tapi ya sekalipun kamu cuma ngikuti animenya aja, itu juga udah cukup kok buat tahu kalau animasi season 3-nya itu benar-benar jelek parah. Dan bakal kelihatan banget hancurnya season 3 OPM ini kalau dibandingin sama season 1-nya yang badass banget kayak gini nih. Mulai dari art style-nya, sinematografinya, efek visualnya, sampai komedinya pun itu beda banget. Apalagi adaptasi season 3-nya itu katanya itu banyak 1:1 sama manga, tapi 1:1-nya itu benar-benar plek-ketiplek. Gak ada improvisasi sama sekali biar gerakannya kelihatan lebih hidup gitu. Cuma dikasih efek speed line kayak gini. Dan lebih ngeselinnya lagi, ini tuh cuma gerakan bibir doang. Kacau parah. Dan bahkan nih lihat aja rambutnya Atomic Samurai ini, aduh, beneran manel manga ditempelin. Terus juga animatornya ini punya fetish sama warna-warna neon apa gimana sih? Banyak banget efek-efek neon yang jujur aku nggak nyaman banget buat nontonnya. Mana ini cuma warna biasa, nggak dibuat efek yang lebih dramatis gitu. Harusnya warna-warna neonnya ya yang kayak gini lah. Ini baru animasi, ini baru anime. Oh ya, buat perbandingan aja nih, Demon Slayer yang pasin Uzui Tengen versus Gyotaro itu cuma punya 1 panel di pertarungan di manga. Tapi ketika di animenya itu bisa jadi pertarungan panjang dan sengit kayak gini. Animatornya tuh beneran kerja, improvisasi, nggak cuma kopas dari manga ke anime dan geserin mananya aja selama mungkin kayak gini. Terus APM juga masih banyak adegan yang dipotong-potong. Sumpah ini parah banget lah. Dan yang ini nih, apa-apaan ini? Masa cuma ngesut gedung? Bahkan ini cuma gambar yang di zoom in 20 detik. Gila. Terus scene ini nih, para pahlawan yang lagi jaga di luar markas asosiasi monster, cuma gambar digeser selama 30 detik. Mana dari belakang lagi, itu pahlawan yang ngomong siapa aja aku bener-bener nggak tahu sama sekali. Ini emang animatornya nggak mampu animasiin atau karena budgetnya aja yang kurang, itu sebenarnya aku kurang tahu ya. Tapi minimal ada kayak gerak-gerak kayak Garo gini lah, daripada cuma gambar digeser aja. Dan juga paling kesel itu dari bentukan karakter yang datar mampus, mukanya kayak orang bengong semua, nggak ada ekspresi sama sekali. Terus ada yang nggak masuk akal sama sekali kayak King the Reaper nih. Sekali lagi ya, King kok punya susu? Ini gimana? Animatornya mabuk kecubung atau gimana sih? Kalau kayak gini sih emang murni kecacatan produksi ya. Soalnya di scene yang lain dia balik lagi jadi laki. Dan King the Reaper ini nggak gagal sendirian cuy. Soalnya masih ada Genos yang super duper ampas ini nih. Masa dari bentuk cyborg yang kompleks dan powerful di manga berubah jadi kayak habis di presto kayak gini di animenya. Dan juga OPM yang kita kenal dengan komedinya itu beneran nggak kerasa sama sekali di season 3 ini. Walau ada beberapa episode yang mendingan ya, tapi itu nggak nyelamatin overall buruknya season 3. Ampun lah. Jadinya ya nggak heran kalau nilai tiap episode di musim ini ada di bawah KKM. Dan bahkan episode 6 season 3-nya ini jadi episode anime paling buruk sepanjang masa. Ini harusnya diremedi ya, harusnya di remake ulang tuh season 3-nya. Tapi ya percuma, kritikan fans nggak didengerin sama si Bandai Namcrot itu selaku komite produksinya. Intinya One Punch Man season 3 ini jelek lah, sejelek-jeleknya. Oke, lanjut anime ampas selanjutnya. Ada rivalnya Solo Leveling dan The Beginning
Coming After the End. Ini yang katanya mau ngancurin dominasi anime Solo Leveling kayak gini. Lah kalau hasilnya kayak gini, yang ada malah menghancurkan ekspektasi fansnya sendiri lah. Nih lihat aja PPT scene-nya nih, yang kaku mampus. Belum lagi pas adegan action nih, persis banget sama One Frame Man. Yang mana ini cuma frame tunggal, terus ditambahi efek anime lines biar kelihatan kalau lagi gerak. Aduh. Bahkan yang lebih kocaknya lagi nih, panel manhwa Tebate lebih banyak daripada frame animenya. Ini gimana boy konsepnya? Padahal kan normalnya kalau animasi itu framenya lebih banyak dari panel manga. Lah, yang ini kok malah sebaliknya. Dan memang sih ya, banyak panel-panel manga yang di skip sama animatornya. Menurutku sih ini sayang banget ya. Selain karena bikin animasinya itu jadi boring parah, ini juga ngurangin dampak emosionalnya banget. Ya gimana nggak boring? Adegan-adegan gelut yang harusnya intensitasnya tinggi, penuh aksi, dan ricu banget, malah berasa kayak lagi nonton orang presentasi yang jelasin panjang lebar pakai slideshow di layar kayak gini. Terus juga pas di episode 2 momen si Arthur kecil jatuh dari tebing tuh, itu bisa jadi lebih dramatis loh, tapi malah main skip aja, terus cuma dibuat slow motion. Padahal kalau di animasi ini kita bisa ikut ngerasain development karakternya si Arthur. Dan di episode ini jujur aku kaget setelah si Arthur jatuh dari tebing, tiba-tiba dia langsung ketemu sama monster Sylvia. Padahal kalau di manhwa itu ketemunya di dalam goa. Itu ada 2 chapter tuh yang di skip. Dan si Sylvia ini karakternya juga kocak banget ya, karena dibuat pakai 3D CGI yang menurutku ini kurang. Karena nggak ngeblend sama sekali sama animasi 2D-nya. Bener-bener merinding loh aku pas liatnya. Bukan karena takut, tapi karena hancur parah. Tapi ya, apa yang mau diharapin dari studio ECAT yang garap animasi Tebate ini? Soalnya animasi garapannya itu nggak ada yang bagus cuy. Hasil ratingnya rata-rata 6 semua. Aduh. Terus coba aja bandingin sama adaptasinya Solo Leveling. Dijamin Tebate ini sangat-sangat memuaskan ya. Sangat memuaskan emosi orang nih untuk marah ke studionya. Belum lagi kalau ekspresi wajah yang di animenya itu gitu-gitu aja. Kayak mimi wajahnya itu benar-benar kaku. Paling ya yang berubah cuma mata sama mulutnya aja yang buka tutup. Ya memang nggak seburuk One Frame Man Season 3 sih ya. Tapi ya ini tetap jelek juga. Terus anime jelek yang lain ada Sakamoto Days dengan fight scene di manganya yang mantep kayak gini nih. Kok malah dapat adaptasi anime yang menurutku kurang banget, kurang greget berantemnya. Cuma dipermanis sama efek-efek anime lens kayak gini aja biar kerasa speednya. Dan ini tuh rasanya dia kayak serba tiba-tiba banget. Habis ancang-ancang ngukul nih, terus tiba-tiba serangannya kena musuh. Tiba-tiba musuhnya jatuh. Prosesnya itu loh, kemana? Nggak kelihatan sama sekali cuy. Ya mungkin animatornya mau nunjukin kalau level pertarungannya udah tinggi banget ya, nggak bisa dicerna sama mata manusia biasa. Lah tapi kan kita sebagai penonton harus bisa menikmati pertarungannya tuh. Kan bisa ya mainin efek visual tanpa cutting prosesnya. Kayak ini nih, fighting scene-nya Solo Leveling. Ini levelnya udah nggak bisa disamain kayak manusia biasa loh. Tapi masih bisa kita lihat. Atau yang ini tuh, yang gelut cuma pakai tangan kosong. Kayak gini. Padahal udah banyak loh adegan di manga yang di skip. Yang katanya buat nunjukin kalau Sakamoto Days ini anime action. Kayak momen-momen sabotase bus yang dinaikin Aoi, istrinya Sakamoto. Terus pas Sakamoto war gitu ya, buat dapetin tas impian anaknya si Hans. Sama kencan anniversary Sakamoto dan Aoi. Padahal itu momen-momen yang bisa lebih memperdalam ikatan emosi dan karakterisasi di dalam keluarga Sakamoto. Tapi habis di skip kok tetap burik hasilnya. Sakuga atau actionnya benar-benar masih kurang banget. Padahal ini anime benar-benar potensial banget ya. Soalnya di manga itu banyak banget pertarungan-pertarungan yang intens antara pembunuh bayaran kelas kakap yang mana rasanya tuh sayang banget kalau coba jadi biasa-biasa aja. Karena manga karyanya Yuto Suzuki ini asli ini keren parah cuy. Mau tipu-tipu nih. Dan karena hasil yang kurang kayak gini, jadi ngebuat banyak fans Sakamoto Days tuh ngekritik adaptasi animenya lewat trailernya di YouTube. Nggak disangka-sangka, pihak penerbit dan studionya malah anti kritik. Komenan para fans pada dihapusin. Mereka membungkam fans. Gila banget. Kayak Pak siapa gitu. Padahal tanpa fans tuh juga kalian ini nggak bakal bisa sukses. Ya walau kritikan fans kelihatan nggak didengerin ya. Tapi di core keduanya atau part 2-nya season 1 Sakamoto Days itu ada peningkatan lah. Tapi tetap aja sih sebenarnya fighting scene-nya itu masih banyak yang kayak yang part 1-nya yang suka skip proses gelutnya. Belum lagi karakter-karakternya yang itu klimis banget, kinclong. Padahal baru aja gelut. Ada luka sih, tapi masih kelihatan bersih gitu. Kurang berantakan. Bajunya tuh kayak masih pada bagus-bagus gitu. Aduh, kalian tuh habis berantem loh, bukan dandan. Tapi ya mungkin banyak fans lain yang juga nggak begitu sadar sama kekurangan nih anime karena pada nggak baca mangganya Sakamoto Days. Dan buat para fans yang baca manga, terus nonton animenya pasti bakalan sadar kalau adaptasinya itu sampah banget. Bayangin aja, kamu habis check out barang di Allshop ya, terus pas dateng nggak sesuai sama gambar awalnya, pasti kecewa kan? Ya persis kayak gitulah perasaan fans lihat adaptasi animenya jadi lebih jelek dari
mangganya. Ya kecuali kamu nonton yang bajakan, nggak ngerasa rugi. Dan padahal studio TMS Entertainment yang garap Sakamoto Days ini pernah punya action anime yang Sakuganya itu cukup keren, kayak Lupin the Third ini. Tapi bisa-bisanya Sakamoto Days jadinya kayak gini. Tapi kalian nggak perlu bingung kalau belum baca mangganya ya. Dan kamu bisa banget nih bandingin sendiri kualitas manga sama adaptasi animenya. Biar nggak makin penasaran nih, aku bantu cariin mangganya Sakamoto Days. Terus udah aku siapin juga mangganya One Punch Man. Linknya udah aku taruh di sini nih. Cek aja langsung, siapa tahu lagi diskon parah. Lanjut ke anime ampas yang keempat, ada Lazarus. Ini asli plotnya nggak jelas. Visual dan aksinya tuh bagus ya, tapi ceritanya sampah banget. Apalagi dengan komposisi tim produksi yang luar biasa mewah, tapi malah jadi karya yang cacat secara narasi gini. Nih, kamu lihat aja sutradara sekaligus penulisnya Lazarus itu Om Shinichiro Watanabe yang punya reputasi bagus dengan Cowboy Bebop sama Samurai Champloo. Belum lagi Mr. Chad Stahelski sebagai action directornya yang jadi sutradaranya film John Wick, yang mana dengan actionnya itu kan udah absolut cinema banget ya. Dan studionya Lazarus ini MAPPA. Padahal premisnya itu udah keren abis cuy. Nyeritain tentang sebuah tim yang bertualang untuk mencegah kepunahan umat manusia gara-gara obat hapna, yaitu obat penghilang rasa sakit yang diciptain sama Dr. Skinner. Tapi eksekusi ceritanya semakin kesini malah semakin kacau. Sayang banget. Dan juga development tiap karakternya itu nggak proper sama sekali. Yang penting dibahas, dan itu maksa banget. Jadi ngeganggu alur cerita. Selama aku nonton seluruhan ceritanya itu berasa kayak angin lewat doang gitu. Soalnya aksi tiap episodenya itu nggak ngasilin apa-apa. Selain cuma buat nambah cerita-cerita baru dan nggak ada hubungannya sama sekali dengan tujuan awal buat nyari Dr. Skinner yang punya antidot atau obat penawarnya. Belum lagi pas episode-episode akhir, semuanya tuh kerasa kayak mau dimasukkan ke inti cerita. Jujur aku capek banget ngikutin ceritanya. Tujuannya apa tapi malah kemana. Dapat petunjuk terus ditelusuri tapi ternyata gagal. Terus malah ada cerita baru lagi dan ada karakter baru lagi aja. Jadinya tiap kali ngikutin episodenya itu berasa kayak nggak ada progres yang jelas gitu, nggak mengarah sama sekali ke tujuan utamanya. Padahal udah bener kata Doc, salah satu kru Lazarus, dia ngingetin buat kembali ke masalah awal, nyari tahu motif utama tindak kejahatan Skinner. Kok ceritanya makin melebar kemana-mana di episode-episode setelahnya. Dari sini nih jadi kelihatan kalau penulisan ceritanya ini nggak konsisten sama sekali. Dan ya bukannya malah nguatin pondasi cerita, malah diluasin lagi world buildingnya. Apa biar terkesan kompleks dan variatif? Yang orang malah nggak paham sama sekali sama ceritanya. Cuma bisa nikmatin berantemnya aja. Dan juga berasa percuma banget kalau actionnya bagus, tapi nggak bisa dinikmatin ceritanya. Isinya jadi cuma bak-buk aja. Dan yang paling bikin aku gelisah selama nonton itu pas sekitar 3 episode terakhir. Si MC, Axel, tiba-tiba harus ngadepin Soryu, si pembunuh bayaran yang ngincer dia. Ini jujur beneran maksa sih. Soalnya nggak ada urgensi sama sekali buat mencapai Dr. Skinner. Yang mana udah masuk ke episode-episode akhir loh. Nggak habis pikir aku. Dan pas ketemu sama Dr. Skinner, ya ampun, nggak ada adegan-adegan dramatisnya sama sekali. Cuma kayak pertemuan biasa. Ini loh, orang-orang yang kalian cari-cari sampai bikin ceritanya jadi ruwet loh. Kok nyantai banget. Aku malah ngerasa kayak apa ya, malah lebih meriah berantemnya Axel sama Soryu. Terus juga misi penyelamatannya Christine di Kutub Utara. Kan kocak ya, udah jauh-jauh tim Lazarus ini keliling dunia buat nyari Dr. Skinner. Tapi ternyata Dr. Skinnernya cuma 5 langkah dari rumah. Dan ya gak dramatis sama sekali. Udahlah, intinya ampas lah ceritanya. Terus anime ampas terakhir, ini ada. Bentar. Ini orang-orang pada ngapain woy? Kok kayak cacing kepanasan gini? Nah, inilah One Dance, anime anomali. Niatnya pakai 3D biar mudahin proses animasinya. Malah merusak semuanya. Aku nggak tahu kenapa Madhouse selaku studio utamanya nge-ACC hasil kayak gini. Iya, memang bukan Madhouse yang garap 3D-nya. Si Cyclone Graphic ini yang jadi eksekutor 3D-nya. Tapi kan tetap aja, mereka kolaborasi. Dan hasil kayak gini bisa mencoreng nama besar Madhouse yang garap Frieren. Coba deh kamu lihat ini. Aduh, najis banget. Kelihatan nggak bisa ngeblend antara 2D dan 3D-nya. Mana gerakan dance-nya juga aneh. Tapi kan bang, si Kabul SMC ini kan baru belajar dance. Wajar dong gerakannya aneh. Iya, wajar buat dihujat. Ekspresinya aja nggak ada, datar banget. Padahal dancer itu terkenal ekspresif. Nih ya, aku kasih perbandingan sama anime lain kayak Love Live yang juga pakai kombinasi 2D dan 3D buat adegan dance-nya. Tapi bagus-bagus aja. Masuklah sama hasil 2D-nya. Bukannya malah berseberangan, yang malah jadi kayak kelihatan tempelan aja gitu. Kayak misal rambut sama lakukan baju yang kaku banget kayak gini. Terus juga nih, outline 3D-nya yang tiba-tiba jadi tebel gini. Ini benar-benar mengganggu penglihatan ya. Lagi seru-serunya ngikutin cerita dengan 2D dari Madhouse yang bagus ini, tiba-tiba harus berubah jadi manekin kayak gini pas mulai ngedance. Hancur.
Tapi ngelihat 3D di One Dance ini aku jadi keinget sama X-Arm yang ampas mampus. Ya emang One Dance ini nggak seburuk itu, tapi kaku dan tempelannya sama-sama kerasa. Dan nggak ada perbaikan signifikan sampai di episode terbarunya. Cuma nambah ekspresinya dikit. Dan juga kalau dance itu memang lebih mantep kalau kelihatannya kan energik ya. Tapi bukan berarti jadi gini nih, malah kelihatan hyper. Harusnya sih bisa lebih cair dan seirama sama musiknya. Dan yang paling bikin kecewa banget, itu ini woy. Sumpah. Mangganya itu bagus banget, nget kayak apa ya, tiap gerakannya itu bisa digambar dengan baik sama si Coffee, manggakannya One Dance, yang mana ini cuma gambar aja, tapi tiap karakternya kerasa kayak ngedance beneran itu. Ini di manga ya, lah kok malah pas adaptasi ya, pas jadi anime ini hasilnya membagongkan. Dan hal kayak gini emang bener-bener PR banget ya, karena ngegabungin animasi 2D sama 3D itu sebenarnya emang susah banget. Tapi kalau dibandingin sama Love Live, tetap bisa bagus kok. 6 tahun yang lalu loh, bukannya tambah halus dan canggih, ini malah makin mundur animasinya. Dan ya meskipun kualitas visual sebuah anime itu memanjakan mata banget, tapi kalau dari penguasaan cerita, kedalaman karakter, atau sesimpel sound effect yang cacat, itu bisa langsung ngerusak kenikmatan nonton anime. Dan akhirnya dapat rating yang rendah banget ya. Masih untung kalau cuma rating rendah, karena bakalan malu banget kalau sampai-sampai jadi meme ya di mana-mana kayak gini. Jadi ya kalau dari ceritanya aja udah amburadul, apa yang bisa kita cerna? Oke lah, mungkin sinematografinya kualitas dewa, tapi kalau nggak ada makna yang bisa kita peroleh dari film atau animasinya ya gimana ya? Cakep doang tapi kosong gitu. Dan yang berasa sayang banget tuh kalau adaptasi dari manga ya, ini story-nya, musiknya, sampai sound effect-nya bagus, tapi ditambahin CGI 3D dan malah hasilnya kayak gini. Ini ya absolute cinema ya, soalnya itu bener-bener nanggung banget. Kenapa harus maksain pakai 3D kalau hasilnya malah nggak bisa maksimal? Ayo industri anime Jepang segera berbenah, kalau nggak kalian bakal ketinggalan lebih jauh loh sama adaptasi animasi-animasi dari Cina atau Donghua, yang mana udah aku bahas di videoku yang ini nih. Ternyata kartun Cina lebih bagus dari anime Jepang. Dan aku juga jadi bertanya-tanya ya, kenapa ya kok banyak sekali anime-anime baru yang kualitasnya itu kalah sama anime-anime lama? Kayaknya ini jadi menarik buat dibahas jadi video sendiri. Nanti tolong komen ya. Tapi sebelum itu, tadi itu sebenarnya udah aku bahas bahasanya di videoku yang ini. Kenapa Demon Slayer ngerusak industri anime? Tonton dua-duanya, ajak teman kamu yang wibu tuh.